Ya, Timnas Indonesia telah memanggil 28 pemain untuk mengikuti TC yang merupakan bagian dari persiapan menuju Piala AFF 2022. Namun posisi penyerang masih menjadi sorotan dalam pemanggilan ini. Komposisi lini depan Timnas Indonesia yang dipersiapkan menuju Piala AFF 2022 tidak begitu berbeda dari sebelumnya. Hanya 4 striker yang dipanggil, yaitu Muhammad Rafli, Dimas Derajat, Dendi Sulistiawan, dan Ramadan Sananta. Artinya, lini depan dihuni 100% pemain lokal, tidak ada satupun pemain naturalisasi. Ini sekaligus menjadi tantangan bagi para pemain untuk membayar kepercayaan yang diberikan pelatih Sintayong saat tampil di Liga 1 musim ini. Bisa dibilang hanya Dimas Derajat yang tampil meyakinkan. Dia menjadi yang paling subur di antara striker lain di Timnas Indonesia. Dimas Derajat mengoleksi 5 gol dari 10 pertandingan yang dijalani bersama Persikabo 1973. Sementara Rafli, Dendi, dan Ramadan terbilang masih belum konsisten. Namun segala kemungkinan bisa terjadi ketika kompetisi terhenti karena tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober yang lalu. Bisa jadi semua pemain menjadikan pemanggilan negara ini sebagai pelampiasan. Mereka tidak sabar ingin tampil kembali dan merasakan atmosfer kompetisi. Sehingga persaingan menjadi striker utama menjadi lebih ketat. Dan inilah para striker Timnas Indonesia yang disiapkan untuk Piala AFF 2022. Yang pertama, Dimas Derajat. Boleh dibilang pada musim ini, Dimas Derajat mencapai puncak performanya. Sekarang dia sudah bisa lepas dari bayang-bayang barisan penyerang naturalisasi yang sebelumnya menjadi andalan di Timnas Indonesia seperti Beto dan Spaso. Pemain berusia 25 tahun ini sudah mencetak 5 gol dan 2 assist di Liga 1 musim ini. Statistik paling bagus di antara penyerang lain yang dipanggil Timnas Indonesia. Spaso memiliki catatan gol lebih baik. Dia mencetak 7 gol untuk Bali United. Namun Sintayong lebih memilih Dimas Derajat. Dimas Derajat diprediksi akan menjadi pilihan utama di Piala AFF 2022 nanti. Kemudian yang kedua, Ramadan Sananta. Penyerang asal PSM Makassar ini mulai mendapatkan perhatian meski usianya baru 19 tahun. Namun dia memiliki karakter sebagai striker murni. Ini bukan kali pertama Ramadan menerima panggilan Timnas Indonesia. Sebelumnya dia dipanggil ketika laga uji coba FIFA Matchday melawan Curacao September yang lalu. Musim ini Ramadan tampil dalam 7 pertandingan dan mencetak 3 gol, paling tinggi jika dibandingkan penyerang lain yang berusia 19 tahun di Liga 1. Ramadan menjadi penyerang termuda yang dipanggil untuk persiapan Piala AFF 2022. Secara mental tentu dia belum stabil. Ketika uji coba melawan Curacao, Ramadan sempat menjadi pemain pengganti yang ditarik keluar lagi. Ketika itu dia baru 15 menit di lapangan. Harapannya dia bisa melewati ujian itu, karena Ramadan punya potensi. Selain masih muda, dia punya postur ideal dengan tinggi 182 cm sebagai penyerang. Untuk ukuran turnamen di Asia Tenggara, posturnya bisa berguna untuk berduel bola atas. Kemudian yang ketiga, Dendi Sulistiawan. Pemain yang satu ini bisa menempati 2 posisi, striker dan pemain sayap. Dendi memang memiliki skill dan kecepatan. 2 kelebihannya itu bisa dimaksimalkannya dalam 2 posisi tersebut. Namun pada era Sintayong, beberapa kali dia dipasang sebagai penyerang. Bersama klubnya Bayangkara FC dan ditampil dalam 10 pertandingan. Hasilnya 2 gol dan 2 assist sudah dibuat. Dendi juga dipanggil dalam 2 sesi laga uji coba melawan Curacao. Ia berhasil mencetak 1 gol. Ini membuat kepercayaan dirinya saat mengenakan seragam Timnas Indonesia akan lebih baik. Kemudian yang terakhir, Muhammad Rafli. Bisa dibilang pemain Arema FC ini performanya kurang konsisten di Liga 1 musim ini. Rafli 7 kali bermain di Liga 1 musim ini, belum ada gol dan assist yang dibuatnya. Ini membuat pro dan kontra ketika Sintayong memanggilnya. Bersama timnas senior, Rafli sudah punya 8 caps, meski belum mencetak gol. Tapi dia sudah membuat 2 assist di kualifikasi Piala Asia beberapa waktu yang lalu. Jika menemukan permainan terbaiknya lagi, Rafli bisa menjadi pelapis ideal bagi Dimas Derajat. Dan itulah tadi barisan penyerang lokal Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar sekarang juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.